warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Maria, NPM 5021169 dari kelas 4E Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan judul materi Konsep Dasar Kurikulum. Simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan curer yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum berasal dari kata curer yang berarti berlari. Berlari di sini diartikan sebagai suatu pengalaman hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 adalah sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya yaitu Curriculum Planning to Better Teaching and Learning mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah. Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar atau pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum. B. Telaah kurikulum. Dalam KBBI, telaah memiliki makna yaitu penelitian, kajian, penyelidikan, dan pemeriksaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Telaah kurikulum dapat diartikan sebagai kajian atau pembelajaran terhadap isi dan pengembangan kurikulum. C. Prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus terdiri dari prinsip tujuan kurikulum, prinsip isi kurikulum, prinsip didaktif metodik, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar, dan prinsip evaluasi. D. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penggunaannya dan cara penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi preventif, kuratif, dan fungsi konstruktif. Berdasarkan cara penggunaannya terbagi menjadi fungsi bagi guru, bagi siswa, bagi kepala sekolah, bagi masyarakat, dan bagi penulis. E. Dasar kurikulum. Dasar atau asas kurikulum terbagi menjadi asas religius, asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas ilmu pengetahuan dan teknologi. F. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum memegang peran penting akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal, yaitu 1. Perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. 2. Didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah negara. G. Relevansi. Relevansi terhadap standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan sebagai acuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dengan judul materi Konsep Dasar Kurikulum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.